Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Ini belum semua nih, ada yang nggak hadir. Iya, siapa? Ada, siapa yang belum? Iya, kita lanjutkan. Kita di halaman 42 kitab Afkarun Siyasiyatun. Kita masuk atau kita masih membahas tentang usratud duwaliyah wal a'rafu wal qawaninud duwaliyah. Jadi kita ini membahas tentang norma-norma dan norma-norma dan undang-undang internasional. Kita sudah bahas yang namanya al-urfud duwali. Itu memiliki kesepahaman dari bagaimana masyarakat itu berinteraksi antar negara tadi. Nah, ini contohnya pada masa Rasul dulu, pada saat bulan-bulan haram itu tidak ada peperangan. Jadi nggak boleh berperang antar orang Quraisy, orang Arab, dan orang-orang itu tidak boleh lagi mengangkat peperangan. Tapi ini dihapuskan oleh ayat Al-Quran, yaitu bahwa kekufuran itu lebih besar lagi atau lebih keras daripada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih keras daripada peperangan. Makanya pada saat ada perang haram di bulan haram tidak ada masalah kalau memang itu adalah menumpas kekufuran. Maka berubahlah itu norma internasional. Nah, sekarang kita lanjutkan, apa itu? Wa amma ma yusamma wal qawanu bil qawaninid duwali. Dan adapun apa yang disebut dengan undang-undang internasional. Jadi undang-undang internasional ini fa innahu nasya'a wa wajada diddad daulatil islamiyah. Maka undang-undang internasional ini muncul dan ada untuk melawan negara Islam, Daulah Islam Utsmaniyah pada waktu itu. Jadi undang-undang internasional itu sebenarnya dibuat oleh orang-orang Eropa pada waktu itu untuk melawan Daulah Utsmaniyah, melawan Daulah Khilafah, Daulah Islam. Yang bagaimana hina kanat tatamatsalu fi daulatil Utsmaniyah, yang ketika itu negara Islam itu terrepresentasikan pada negara Utsmaniyah. Jadi dulu itu mereka itu kalah lawan Daulah Utsmaniyah. Lalu negara-negara Eropa gimana? Bikin kesepakatan undang-undang untuk ngelawan Daulah Islam. Nah, ini yang kemudian awal mula cikal bakal undang-undang internasional. Jadi kalau kita ngomong undang-undang internasional berarti sebenarnya tujuannya itu adalah apa? Melawan umat Islam. Gitu. Melawan Daulah Islam. Makanya dikatakan di sini wazalika anna daulatal Utsmaniyata biwasfiha daulatun islamiyatun qamat bi ghazwi Uruba wa a'lanat al jihada 'alan nasara fi Uruba. Dan dari hal itu dikarenakan sungguhnya negara Utsmaniyah yang pada waktu itu emang bersifat atau keadaannya itu adalah sebagai daulah Islam,
mereka berdiri untuk memerangi. Mereka itu melakukan aktivitas memerangi dan juga mengumumkan jihad kepada orang-orang Kristen di Eropa. Jadi mengjihad, kenapa? Karena memang begitu. Kata Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah olehmu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Atau kata hadis Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengatakan la ilaha illallah, atau tunduk kepada syariat Allah. Atau dari perintah Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, tunduklah, sembahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi daulah Islam itu punya politik luar negerinya itu adalah jihad. Dan ini ditakuti oleh orang-orang Eropa yang saat itu adalah apa? Mayoritas atau negaranya itu adalah negara Nasrani, negara Kristen. Peranglah itu. Bukan karena kehancuran apa, tapi memang Allah perintahkan. Karena mereka pun tidak akan pernah diam kepada umat Islam. Gitu. Jadi yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil akan senantiasa gimana? Berperang. Gitu. Ya kan? Ya. Wa akhazat taftahu biladahum. Ya. Baladan. Dan Daulah Utsmaniyah atau Daulah Islam tadi telah mengambil penaklukan atau futuhat, ya, negara mereka satu bagian negara, satu persatu, ya. Fakta syahat ma yusama bil Yunani. Maka Daulah Utsmaniyah pada waktu itu menyerbu apa yang mereka atau apa yang dinamakan dengan Yunani. Yunani itu dekat dengan Turki. Maka padahal pada waktu saat itu Yunani itu apa? Ya, pusat peradaban dari Eropa kuno. Ya, jadi ada apa istilahnya itu, kebudayaan Yunani. Ada mereka sebut dengan dewa-dewa, ya, dewa Zeus, dewa apa yang mereka bilang. Pusat peradaban Eropa. Lah kalau itu kan apa? Mensekutukan Allah, musyrik ya. Lalu apa Daulah Islam? Futuhat ke situ, kirim tentara, kalah mereka. Ya kan? Nah, kalah pada saat itu kaum muslimin atau Daulah Utsmaniyah menyerbu Yunani. Begitu juga Rumania ini bahkan sampai ada apa namanya mitos atau cerita dongeng yang mereka buat, yang mereka simpangkan dengan apa yang disebut dengan Count Dracula. Ya, mereka itu bilang Count Dracula itu setelah perang. Jadi Count Dracula ini adalah raja dari kerajaan Nasrani. Lalu dia kemudian berperang melawan Daulah Utsmaniyah, Daulah Islam, kalah. Dan sebenarnya pada saat itu menurut cerita versi yang lain itu kan masuk Islam. Atau ada juga yang mengatakan dia tidak masuk Islam tapi dendam kepada orang Islam. Banyaklah model ceritanya. Akhirnya mereka disebut sebagai orang yang menghisap darah makhluk yang tidak mati-mati. Kenapa? Karena tadi saking gagahnya setelah mereka pulang dari perang yang kalah, ya kan, lalu kemudian mereka menghujat Tuhan mereka, kata mereka gitu. Bukan itu poinnya ayat sekarang ini. Apa? Bahwa Rumania pada masa waktu itu ditaklukkan juga oleh Daulah Islam, oleh Daulah Utsmaniyah. Padahal jantung dari Eropa, jantung dari Kristen Eropa di Eropa Timur itu Rumania. Ya. Wa Albania, begitu juga Albania. Dekat-dekat situ sekarang jadi Bosnia dan Sarajevo di situ.
namanya. Wa Yugoslavia, Yugoslavia sama di situ, dekat situ, ya kan? Begitu juga wal Majr, Hungaria ini, ya. Wa Nimsa, Nimsa ini adalah apa namanya? Kalau Majr ini Hungaria, ya, betul ya Nimsa ya. Nimsa ini Austria, ya kan? Gitu, ya kan? Sehingga sampai apa? Hatta wafaqat ala aswari Vina, ya, sampai berhenti di pintu gerbang Wina. Jadi di Austria itu sampai pintu gerbang kota Wina. Ya, kota Wina ini memang kacau, memang belum sempat ditaklukkan. Jadi itu apa, pusat kekacauan juga selain dari Perancis itu. Ya, kerusakan akhlak. Kalian kalau pakai kerudung itu luar biasa dianggap aneh. Justru mereka itu biasanya itu nggak pakai baju. Nah, itu kacau, laki perempuan kayak gitu. Nah itu. Nah sampai gerbang kota Wina dahulu. Ya. Nah, jadi masuk ke dalam apa? Pintu apa namanya? Jantung Eropa. Ngapain orang Islam pada waktu itu menaklukkan mereka? Wa asarat ar-rughba, dan Daulah Utsmaniyah itu memberikan pengaruh ketakutan fi jami'in nasara fi Uruba, pada seluruh orang-orang Nasrani di Eropa pada waktu itu. Wa wajada, ya, dan mereka dapati, ya, urfan aman lada nasara, dan didapatilah ada apa dapatnya, kebiasaan umum pada orang-orang Nasrani itu. Jadi ada kebiasaan baru, ya. Jadi wawajada urfun amun ladan nasara, dan didapati pada waktu itu satu kebiasaan baru atau satu definisi baru, bisa dikatakan begitu, ya, yang umum pada orang-orang Nasrani. Apa? An-najaisal islamiyya la yughlab, bahwa yang namanya pasukan Islam itu tidak bisa dikalahkan. Gara-gara apa? Menang terus emang. Loh, kok begitu? Ya karena akidah Islam yang mendorong dari pasukan kaum muslimin. Ya kan? Jadi tidak bisa dikatakan kalah, nggak ada. Ini kalau udah datang udah ketakutan. Makanya kalau dalam cerita Count Dracula itu kan gitu. Jadi dia itu sudah ketakutan pada saat bagaimana? Pada saat seolah-olah gimana? Ditaklukkan dia atau ditekankan di situ. Masuk di dalam pintu gerbang mereka. Ya kan? Ya. Wa annal muslimina hina yuqatiluna la yubaluna bil maut. Dan juga ada pandangan umum mereka bahwa sesungguhnya kaum muslimin ketika mereka itu berperang tidak memperdulikan kematian. Jadi kalau orang Islam itu kata mereka udah nggak takut mati. Makanya mereka takut mati, berperang karena takut mati. Orang Islam berperang karena cari mati katanya. Ngeri dia lawan kayak gini. Mau peluru kayak gimana banyaknya, mau pedang bagaimana tajamnya, mau strategi bagaimana hebatnya. Kalau orang yang dihadapinya itu nggak takut mati, padahal mereka itu berperang harus sampai mati. Nah, umat Islam nggak bisa dilawan kata mereka. Yang betul. Karena apa? Kenapa? Ya, li'tiqadihim, dikarenakan akidah bagi kaum muslimin itu.
Yang bagaimana? Bi anna lahumul jannah idza qatalu. Bahwa mereka akan dapat surga apabila mereka terbunuh di medan perang. Dan benar. Ya kan gitu. Ya kan? Jadi orang yang terbunuh di medan jihad itu tidak akan rugi, dia akan masuk surga. Iyalah. Gimana? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Bahkan Allah katakan itu bal ahya, bahkan mereka hidup. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di medan jihad itu mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah. Coba bayangkan, mereka nggak tahu nanti kalau mereka mati gimana. Mereka akan masuk neraka. Mereka tahu mereka nggak beres, makanya jadi takut. Akidahnya payah. Nggak menganggap begitu. Istilahnya kalau anak sekarang bilang udah kalah mental. Kena mental dia sudah, kalah dia. Itu orang kafir. Ya. Begitu juga dikatakan wali i'tiqadihim bil qadari, dan juga akidah mereka, keyakinan mereka terhadap takdir, terhadap qadar. Ya kan? Ya. Wal ajal, dan juga tentang ajal. Kalau Allah belum tentukan ajalnya, belum tentukan ketentuannya, dia tahu masalah qada dan qadar, mana kapasitasnya, maka pada saat itu gimana? Nggak akan itu ada rasa takut. Kenapa begitu? Karena tadi nggak akan mati orang kecuali sudah sampainya ajal. Ya, pelajaran nih, ya kan? Orang nggak akan mati kalau ajalnya belum sampai. Perang kayak gimana pun, ya akan terus hidup kalau ajalnya belum sampai. Nah, ini keyakinan ini kan bikin ngeri dari orang Eropa pada waktu itu. Jadi pada saat itu mereka ketakutan, seolah-olah kaum muslimin nggak bisa dikalahkan. Wa qad ra'an nasara minas sajaatil muslimina, dan sungguh orang-orang Nasrani itu telah melihat dari keberanian kaum muslimin wa shiddati fatakahum, ya, wa shiddati fatkihim, dan juga kerasnya daya juang mereka, daya gempur mereka, ya, daya bunuh. Jadi betul-betul ini nggak bisa dikalahkan kaum muslim, kata mereka. Dan itu adalah maja'alahum, ya, maja'alahum yafirruna min wajihihim, dan itu semua menjadikan mereka orang-orang Nasrani itu berlari kabur dari hadapan kaum muslimin, dari hadapan tentara kaum muslimin. Coba, takut. Sekarang gimana ini? Kan banyak kaum muslim malah nggak ditakuti. Kenapa? Karena akidahnya nggak kuat, keyakinannya nggak ngerti, nggak paham qada qadar, nggak paham tentang ajal. Orang Islamnya takut, jadinya nggak ada. Apalagi negaranya juga nggak mau ngatur, apalagi kalau negaranya juga negara Islam. Contoh yang kita bahas misalnya dalam masalah Palestina. Apakah kemudian orang-orang Israel pada waktu itu, ya, kian Yahudiyah itu, institusi Yahudi itu gimana? Negara yang kuat? Enggak. Kalau kaum muslimin bersatu, berperang melawan mereka, habis mereka. Tapi kan kenapa? Kaum musliminnya tidak ditanamkan untuk kuat berperang melawan orang kafir, ya kan? Pemimpinnya juga tidak mau mengerahkan dalam yang hak dan menerapkan syariat Allah. Jadinya kita yang lari, nah kan gitu, kaum muslimin. Padahal dahulu mereka itu yang lari dari kaum muslimin kalau ketemu berhadapan, ya kan. Nah,
mimma sahalal muslimin, dari semua itu memudahkan kaum muslimin iktasahal bihad. Ya, memudahkan kaum muslimin untuk menyerbu negeri-negeri itu, wa ikhdaihi lisultanil Islam, dan menundukkan mereka, wa ikhdaiha lisultanil Islam, dan menundukkan mereka kepada kekuasaan Islam. Wa kana nasara al-urubiyun, dan adalah orang-orang Nasrani Eropa fi hadzal asr, pada masa itu, ibaratan an imarati wal iqta'iyat, ya kan, digambarkan seperti satu wilayah-wilayah yang terpisah-pisah, yang terpecah-pecah. Jadi seolah-olah gampang sekali, mereka nggak bersatu juga. Celuk ambil, celuk ambil, celuk ambil. Gara-gara apa? Mereka itu betul-betul sudah kalah mental, kalah dalam kekuatan dan sebagainya.